Dan kemudian memang sunnatullah, orang yang menyeru kepada kebaikan pastilah akan disakiti, dicela, dimaki, disakiti. Sebaik-baiknya ma'ruf, sebesar-besarnya ma'ruf adalah tahu, sebesar-besarnya mungkar adalah syirk, sebaik-baiknya ma'ruf juga diantaranya adalah dan sebesar-besarnya mungkar yang menyebabkan terjadinya kesyirikan adalah bid'ah. Tuh, ketika kita menyeru manusia kepada tauhid, mengingkari kesyirikan, menyeru manusia kepada sunnah, mengingkari bid'ah, otomatis nggak dibenci. Welcome to the club. Mesti. Harus. Oke? Okay? Makanya Allah bilang, wasbir ala ma'asabah. Itu sunnatullah. Siapa kita untuk nggak disakiti? Siapa kita untuk nggak difitnah? Bahkan Rasul semulia-mulianya manusia sallallahu alaihi wasallam dipercaya oleh kaumnya, selembut-lembutnya manusia, oke? Okay? Tetap ditolak dakwahnya dan disakiti pada awalnya demikian kan? Juga kan? Oke? Okay? Oke. Okay. Nih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ini contoh yang baik, nasihat yang baik. Nah, kalau misalnya mesti berdiskusi, berdebat dengan mereka, lawanlah, bantahlah dengan cara yang lebih baik, dengan adab. Oke? Okay? Nah, biasanya orang akan berkata, apabila seseorang beramar ma'ruf nahi mungkar lembut, sebagaimana yang diperintahkan, kita diperintahkan lembut kan? Oke? Okay? Dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah, maka tidak akan ditolak pada kaumnya. Dia ini ditolak sama kaumnya, berarti emang udah nggak benar. Ini salah memahami ayat. Oke? Okay? Yang pertama, lembut adalah perintah sebisa mungkin lembut. Tapi bukan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya lembut akan membuat dia diterima. Enggak, bukan jaminan. Lembut ini cuma kita diperintahkan untuk lembut. Enggak ada jaminan bahwa lembut kemudian membuat orang jadi lebih enggak ada jaminan. Hati manusia tetap di tangan Allah. Buktinya apa? Buktinya manusia paling lembut siapa? Di dalam berdakwah. Rasulullah dilemparin kotoran enggak? Ditimpein batu enggak? Dicekek enggak? Pengikutnya disiksa sampai mati enggak? Oke. Jadi kelembutan itu adalah perintah Allah, bukan jaminan penerimaan atau tidak. Awas, pahami itu. Jadi nggak boleh kau ngejudge seseorang diterima atau enggak, berarti dia nggak lembut atau nggak diterima. Bukan itu bodoh. Orang yang berkata demikian bodoh, nggak paham firman. Kalaupun kita berharap penerimaan dengan teknis yang lebih baik, kita berharap, tapi bukan jaminan. Serulah dengan hikmah. Apakah maknanya hikmah ini adalah berlembut di setiap waktu? Yang jelas bid'ah kita nggak tegur, yang syirik kita nggak tegur. Yang penting hikmah. Itu makna hikmah? Lah, salah. Hikmah adalah yang proporsional, menempatkan setiap hal pada tempatnya. Itu hikmah. Sebagaimana Ibnu Qayyim Jauziyah katakan, hikmah hiya fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan hal-hal yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Jadi yang dimaksud dengan hikmah adalah lembut pada saatnya lembut, kenceng pada saatnya kenceng. Itu hikmah. Di dalam berdakwah terutama. Tadi kita lihat, bahkan ada kekerasan diperintahkan untuk apa? Untuk kita mendidik istri kita, seperti di ayat tadi. Wallati takhafuna nusyuzahun. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya, fa'izuhun, nasihati mereka. Tuh, tempatnya masih lembut. Nggak kena juga wahjuruhun, mulai rada keras. Jauhi mereka, hindari mereka di kasur. Wadribuhun, dan pukul mereka. Tuh, ada. Perintahkan anakmu sholat umur 7. Umur 10, pukul. Iya kan? Ada pada saatnya. Di hadisnya Abu Hurairah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lain-lain radhiyallahu anhu. Kalau nggak salah. Abdullah bin Amr bin As, anda lupa riwayatnya. Hadis yang terkenal. Suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat di masjid. Bala a'rabiyun, seorang badui kencing di masjid. Para sahabat pun marah, mau memukulnya. Rasul pun berkata kepada mereka, la tusjiruh, jangan kalian tahan dia. Udah, la taqta'u alaihi baulah, biarkan dia selesaikan kencingnya dia, biar habisin dulu udah nggak, masih disuruh, kasihan. Subbu alaihi danuban min ma. Habis itu siram dia pakai air udah selesai, barulah Rasul menasihatinya. Ini masjid tempat suci, nggak boleh dipakai buat kencing, buang hajat, Rasul menasihatinya dengan lembut. Arabi ini berkata,
Allahumma arhamni wa Muhammad, karena sangat terkesan dengan lembut dan sabarnya Rasulullah SAW. A'rabi, seorang badui, oke, yang tabiatnya ini beda dengan orang-orang hadirah, dengan orang-orang ya civilizationnya ini udah beda, lebih civilized, oke. Dia berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain nggak usah ya Allah. Mau dikebukin dia tadi. Rasul pun tertawa dan berkata, laqad hajjarta wasi'a, kau telah membuat sempit sesuatu yang luas. Yani rahmat Allah ini luas, aja bikin sempit. Dan lembut nggak Rasul di situ? Nah, di hadis lain, Rasulullah SAW menemukan seorang sahabatnya menggunakan cincin dari emas. Akhirnya Rasul menghampirinya, jazabah, menarik dari tangannya, wa taraha 'alal ard, dan dilemparkan ke tanah dan berkata, ayyamat ahadukum ila jamrah min nar yadha'ha fi usba'i. Apakah kalian sengaja pakai tali dari api neraka terus ditaruh di jarinya? Kasar gak di situ? Keras gak? Siapa mau berkata kepada Rasul SAW, berani-beraninya dia, ya Rasulullah, kalau dakwah yang hikmah ya Rasulullah. Nggak begitu caranya. Siapa berani berkata begitu sama Rasul? Hah? Fix dia satu barisan sama Harqus bin Zuhair, sama Khawarij, yang dia merasa mendapatkan petunjuk lebih daripada Rasulullah, sehingga menegur kepada Rasul SAW. Seolah-olah Rasul melakukan kezaliman dan dia tahu mana yang lebih adil. Awas, hikmah itu bukan lembut di setiap, bukan juga keras di setiap saat, tapi lembut pada saatnya, kenceng pada saatnya. Dapat difahami ya? Itu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Fahami hal ini, gunakan hal ini. Jangan dibawa juga. Nah, hikmahnya kenapa nih Rasul kok kesini lembut, kesini kenceng? Kenapa nih? Oke. Yang satu tadi badui, ini orang yang enggak civilized sama seperti orang-orang yang di kota. Peradaban mereka ini di gunung, di bukit-bukit, besohibnya sama gunung batu, sama kambing. Ngomong kenceng, kenapa? Jauh-jauhan dan banyak kebawa angin suaranya, rumahnya jauh-jauhan. Ngomongnya kenceng, tabiatnya keras. Oke? Dan dia nggak tahu mana dalam masjid, mana bukan. Kenapa? Biasa di gunung, bang, saya ketemu pojokan batu dikit, dia ngeden di situ. Nah, masjid pun begitu, dia nggak tahu bahwa ini dalam masjid, luar masjid ada pojokan, dia kan dari situ kencing. Emang nggak tahu. Dan sepolos itu, nggak hidup bersama Rasul SAW. Banyak nggak tahunya, emang. Akhirnya disampaikanlah dengan cara yang lembut. Adapun sahabat yang tadi ditegur dengan kencang oleh Rasul SAW, kenapa kasusnya? Dia sahabat yang hidup di sekitar Rasulullah SAW. Setidaknya yang pada hidup di sekitar Rasul mah tahulah bangsa emas doang buat lelaki haram mah tahu. Paham? Nih dia kok bisa sampai nggak tahu, benar-benar meleng sama ilmu selama ini. Murid dekat, makanya kenceng Rasul SAW. Dan Rasul udah percaya kepada keimanan mereka, maknanya dikencengin Rasul juga nggak bakalan kabur. Ini yang baru terus dikencengin Rasul, dikhawatirkan akan yunafiruh, membuatnya kabur. Tuh, ini hikmah nggak di dalam berdakwah? Ya, dari situ juga Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, inni qad u'ti rajulan syai'an wa ghairahu ahabbu ilayya minhu akiluhum ila imani. Bisa jadi aku memberi hadiah kepada seseorang, padahal yang lain lebih aku cintai daripada dia. Yani idealnya aku memberi hadiah kepada yang ku cintai dong, tapi aku kasih yang lain. Kenapa? Karena akiluhum ila imani, aku yakin dengan keimanannya, udah tenang. Nggak perlu diikat kembali semakin loyal padaku dengan hadiah. Nggak, yang baru-baru ini mu'allafati qulubuhum. Nah ini mesti diikat hatinya dengan hadiah, semakin terikat. Karena apa? Hadiah mau nggak mau membawa kepada psikologi manusia. Dari situ Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, saringlah kalian berbagi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Biasa. Kalau mau gebet akhwat tuh, ya kan? Ya. Udah nazar? Nanti mau terus, oke? Kirim hadiah biar dia terima. Karena yang punya hak bilang iya ana mau, bukan cuma lelaki, wanita juga punya hak bilang nggak mau, gue mau apa lu? Mau dipaksa-paksa? Gimana? Kirim hadiah, boleh? Boleh. Itu termasuk boleh. Ya. Jago gue begituan mah.